Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyono dari SD Negeri 99 Sidomukti, CGP Angkatan 11, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara kepala sekolah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan Bapak Irfan sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak, kemudian Bapak Radias Effendi sebagai pengajar praktek, dan saya sendiri Mulyono sebagai CGP. Tujuan pembelajaran khusus di sini CGP atau calon guru penggerak melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Dalam kegiatan wawancara dengan pemimpin atau kepala sekolah, terdapat 5 poin inti. Yang pertama, CGP diminta untuk mewawancarai 2-3 pimpinan kepala sekolah di lingkungannya. Salah satunya adalah pimpinan di sekolah asal. Yang kedua, hasil wawancara untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Yang ketiga, apa yang selama ini dilakukan pemimpin tersebut, praktek apa yang selama ini dijalankannya. Kemudian poin keempat, analisis praktek pengambilan keputusan dilema etika tersebut, di antaranya pemimpin yang diwawancarai, dan kaitkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Yang terakhir, analisislah dan lakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Unggah dalam bentuk video, audio, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Mau? Alhamdulillah sehat ya, Bu. Izin Bu ya, hari ini saya ingin bertanya sedikit tentang dilema etika. Ya, jadi dilema etika ini adalah kondisi di mana kita menghadapi dua pilihan yang dua-duanya itu sama-sama benar. Ya. Nah, di sini bagaimana apa ya keputusan yang diambil Ibu tersebut? Nah, di sini yang pertama sekali Ibu sebagai kepala sekolah ED 99 ini dari tahun berapa Ibu? Alhamdulillah sudah dari tahun 2018. 2018. Memimpin di sekolah SD 99 Sidomukti itu ya. Langsung saja Ibu, yang di sini kan berhubungan dengan dilema etika. Ya. Nah, otomatis selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD ini, apakah pernah terjadi dilema etika bagi Ibu sendiri? Ya, sebenarnya perlu ya. Cuma ya alhamdulillah kita bisa mengatasi ya dilema itu karena ya atas kesepakatan. Yang pertama dilema itu kan munculnya di saat kenaikan kelas ya. Terus kita minta pendapat guru bagaimana, terus kita maksudnya diidentifikasikan ya dari beberapa pendapat itu, dan alhamdulillah bisa diselesaikan. Akhirnya salah satu solusi kami yang kami laksanakan ya, misalnya contoh gini, anak ada yang waktu itu ya di sisi lain dia harus bisa naik, di sisi lain tapi ada yang harus dia harus ditinggalkan. Nah, jadi ragu, akhirnya ya kami harus sepakat ya, antara guru. Dari hasil kesepakatan itulah yang kami terapkan, dan akhirnya kami memanggil orang tua ya, untuk ya tidak lepas dari motivasi dari orang tua. Kalau seandainya ini terjadi, bagaimana ya kita sama-sama sepakat ya, akhirnya alhamdulillah bisa terselesaikan. Berarti berhubungan ketika kenaikan kelas Bu, ya berarti Iya. kayak
antara siswa ini naik atau enggak seperti itu Bu? Iya, iya. Tadi ada rapat dulu, Ya. kemudian ada penyampaian dari guru dan wali Ya. kelas tentu. Kemudian kalau emang ada yang kiranya nggak naik tadi, panggil orang tua seperti itu Bu? Ya, kesepakatan dulu yang dengan wali murid, wali kelas dia. Bagaimana ini solusinya kita, karena kita juga melihat seseorang ini bukan di satu sisi saja, kan? Misalnya contohnya kemarin seperti si Sari ya, Sari lah salah satu contoh murid kita. Si Sari ini memang ya dari segi akademiknya dia tuh memang lemah. Ya. Tapi non akademik ada sesuatu hal yang menarik yang bisa kita bilang. Nah kemudian juga ya mungkin terlepas dari sisi formal lah ya, gitu ya, kita juga melihat dari sisi keluarganya, karena di waktu itu dia mengalami yang benar-benar yang membuat penurunan belajar bagi dia. Jadi maka kita sepakati antara guru sekolah ya. Nah kesepakatan itulah, jadi salah satunya itu adalah bagaimana nanti kita bina kita punya orang tua. Akhirnya kita jalankan seperti itu, dan alhamdulillah sisa ini ada mengalami perubahan ada perubahan. Jadi ya kita Kasus hari ini berarti berhubungan dengan rasa keadilan, bagaimana Ya, ketika dia harus mengejar ketertinggalannya, kemudian ada rasa kasihan juga Ibu. ya ada rasa kasihan. Ada dua paradigma itu yang kita angkat. Ya. Baik Ibu, saya rasa memang cukup tadi dari pengalaman Ibu tadi mengenai dilema etika juga sudah sangat bagus. Istilahnya kami dapat belajar banyak dari Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Izin Bapak ya, di sini saya ada tugas tentang guru penggerak mengenai dilema etika Pak. Jadi dilema etika itu adalah sesuatu permasalahan yang dihadapi, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya Pak. Jadi izin bertanya Bapak ya, di sini pernah nggak Bapak di sekolah Bapak di SD 96 selaku kepala sekolah mengalami dilema etika tersebut Bapak? Untuk saat ini kalau dilema itu ya jarang sekali terjadi. Kalau secara kecil ya adalah terjadi hal tersebut. Kalau seperti dilema etika, saya rasa hal itu tidak banyak terjadinya, karena pada umumnya di lingkungan kita mengenai etika itu ya kita dari guru dan anak itu tahu semua lah. Kalaupun adalah sekali itu pun kita pun sudah lupa. Kalau dibilang ditanya tahap penyelesaiannya, jelas kita koordinasikan dulu, kita selesaikan secara intern, kita panggil yang bersangkutan, apapun semua personel guru kita panggil, lalu kita bicarakan apapun masalahnya, dan kita lihat kembali apakah bisa selesai atau tidak. Ternyata sudah bisa selesai, itu kita selesai disitulah. Pada umumnya seperti langsung kita ambil tindak lanjutan, kita kompromikan, kita selesaikan, kita pikirkan bersama. Tapi pun kalau ada yang lebih mendalam, tentu kita melibatkan ketua komite kita panggil, korwilnya, kepala korwil kita panggil, tokoh masyarakat salah satu wakil kita panggil, lalu kita bicarakan hal itu kalau menyangkut sampai keluar permasalahan. Kalaupun tidak, ya kita selesaikan di dalam secara intern. Cukup di situ saja salah satu cara penyelesaian. Kalau keluar tadi itu ya kita selesai secara dengan pihak luar. Pihak luar ya, termasuk ke korwil dulu lah, itu prosedurnya seperti itu. Komite atau masyarakat salah satu mewakil dan korwil itu kita selesaikan dulu. Kalau ada sampai keluar gitu. Kalau di situ juga tidak selesai juga, baru kita melihat pihak keamanan dan sebagainya, tokoh masyarakat yang lebih kompeten dalam hal tersebut. Kalau tidak ya tidak sampai situ.
Tapi pada umumnya permasalahan etika di lingkungan sekolah itu pada umumnya biasanya dapat diselesaikan secara internal di situ lah, di dalam situ. Masyarakat keluarganya, ya jelas kita koordinasi itu bicarakan dulu baik-baik permasalahan dan kita sampaikan etika itu sebaiknya yang bagaimana gitu. Setelah baru setelah mereka mengerti atau mungkin mereka terlupakan, saya rasa kan dijelaskan kan dapat dia mengerti bahwa etikanya bagaimana. Saya rasa itu saja dalam permasalahan. Hal itu tidak sampai keluar kalau masalah itu selagi di dalam kita belum sampai keluar. Gitu. Saya rasa itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, berarti bisa saya tarik kesimpulan kalau pernah memang pada dasarnya umum Pak yang terjadi di sini. Prosedurnya juga Bapak tadi sudah menyampaikan, intern dulu dipanggil dulu, baru dirapatkan, kalau perlu dirapatkan, kalau bisa dengan pribadi selesai ya ngapain harus keluar gitu Pak ya. Selagi masalah itu tetap masih di dalam dia. Iya, kalau keluar baru kita panggil korwil ya, korwil dan pihak-pihak tokoh masyarakat. Iya, tokoh masyarakat itu. Baik Bapak, sangat jelas sekali Bapak. Terima kasih atas waktunya. Dari sini saya sudah istilahnya banyak tahu di sini, banyak belajar dari kasus yang Bapak sampaikan tadi, permasalahannya sampai pengambilan keputusan tadi. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil analisis wawancara Kepala Sekolah SD Negeri 99 Sidomukti, di mana dilema etika yang dihadapi adalah ketika tahun ajaran baru, yaitu untuk menaikkan atau meninggalkan murid di kelas. Dalam hal ini, paradigma yang digunakan adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Jika kepala sekolah mengambil keputusan murid untuk tinggal kelas, berarti kepala sekolah menerapkan rasa keadilan. Jika kepala sekolah mengambil keputusan untuk menaikkan kelas, berarti kepala sekolah menerapkan rasa kasihan. Kemudian prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli, atau disebut care-based thinking. Dalam hal ini, kepala sekolah mempertimbangkan dampak yang muncul apabila murid tersebut tidak naik kelas, baik dampak fisik maupun psikisnya. Selain itu, kepala sekolah juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi apabila tidak menaikkan murid dan kepedulian terhadap murid. Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah rasa keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab melawan rasa kasihan. Kemudian yang terlibat adalah kepala sekolah, kemudian wali kelas, guru mata pelajaran, dan murid yang nominasi tinggal kelas. Dalam hal ini adalah Sari. Kemudian fakta-fakta yang relevan. Yang pertama, rapat menaikkan kelas dilaksanakan 1 tahun sekali. Kemudian kepala sekolah bertindak sebagai pengambil keputusan. Selanjutnya, setiap wali kelas menominasikan murid calon tinggal kelas dan setiap guru diwajibkan untuk menyampaikan pendapatnya tentang perkembangan murid, nominasi, dan diakhiri naik kelas atau tinggal kelasnya. Kemudian yang terakhir, murid nominasi memiliki kelemahan dan kelebihan yang perlu untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Pengujian benar atau salah. Dalam hal ini terdapat 4 uji yang dilakukan. Uji legal di sini tidak ada pelanggaran hukum, naik kelas atau tinggal kelas. Kemudian ada uji regulasi, dilema menaikkan kelas atau tidak sesuai prosedur, dan hati nurani dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan kepala sekolah. Kemudian ada uji intuisi. Di sini apakah minat belajar murid akan menurun jika tetap dinaikkan kelas, dan bagaimana nasib apabila tidak naik kelas. Kemudian ada namanya uji publikasi. Dalam hal ini, guru dan kepala sekolah pasti tidak nyaman, belum lagi menghadapi protes yang dilakukan oleh orang tua murid, serta dampak yang timbul bagi murid itu sendiri. Langkah selanjutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar.
Dalam hal ini, kepala sekolah tidak menaikkan kelas murid yang memiliki catatan khusus, di sini adalah kasus Sari, nilainya tidak mencapai KKM, kemudian tingkah lakunya juga kurang baik, dan dianggap adil apabila dibandingkan murid lain yang sudah maksimal dalam belajarnya. Kemudian kepala sekolah menaikkan murid yaitu Sari dengan catatan khusus karena rasa kasihan, terutama berkenaan dengan nasib jangka panjang, baik secara fisik maupun psikis murid. Bahkan tidak menutup kemungkinan murid bisa putus sekolah. Uji selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah melakukan prinsip resolusi dengan prinsip berbasis rasa peduli atau care-based thinking dengan berbagai pertimbangan bahwa setiap anak itu unik dan memiliki potensi masing-masing sehingga perlu diberikan kesempatan. Langkah ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Dalam hal ini, guru dapat memberikan tugas tambahan maupun remedial supaya nilai murid dapat mencapai KKM. Kemudian, guru juga dapat berkomunikasi dengan orang tua berkenaan dengan perilaku murid di sekolah dan melakukan kerjasama dalam membimbing murid. Kemudian, langkah ke-8 adalah membuat keputusan. Kepala sekolah tetap menaikkan murid dengan syarat menyelesaikan tugas tambahan, nilai yang belum tuntas, dan memanggil orang tua sebagai bentuk komunikasi dan kerjasama dalam membimbing murid. Kemudian langkah terakhir adalah tinjau kembali keputusan dan refleksi. Dalam hal ini, keputusan yang diambil sudah disepakati, kemudian ditinjau bersama dan menjadikan pelajaran di semester berikutnya. Demonstrasi konstekstual saya berkenaan dengan wawancara dengan kepala sekolah dan menganalisis hasil wawancara tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.